Halo semuanya, kembali lagi di sesi belajar Docker. Kali ini saya akan bicara mengenai Docker Hub. Ya, jadi mungkin sebelumnya teman-teman sudah melihat mengenai arsitektur Docker dan adanya Docker Hub gitu ya. Nah, mungkin saya akan ulang kembali. Jadi Docker Hub adalah sebuah platform yang sudah dimiliki oleh Docker dan disediakan untuk kita dalam menampung kontainer image yang kita miliki. Nah, Docker Hub sendiri itu bisa diakses pada situsnya langsung di hub.docker.com ya. Ini merupakan halaman awal dari situsnya. Nah, sifatnya ini adalah berupa community gitu ya. Jadi kita bisa melakukan upload, kemudian bisa saling sharing image yang kita miliki di repositorinya Docker Hub ini. Nah, untuk itu, teman-teman jika ingin memiliki tempat penyimpanan Docker image, maka bisa menggunakan Docker Hub ini. Caranya cukup mudah dengan mendaftar langsung secara gratis. Nah, di kolom sini ya, ini get started today for free. Kita cukup melakukan pendaftaran, masukkan ID yang kita inginkan, email beserta passwordnya. Nah, sign up dan kemudian konfirmasi lewat email seperti biasa. Jika sudah, teman-teman bisa langsung sign in. Nah, ini kebetulan di video ini saya sudah memiliki ID. Jadi saya cukup akan login dengan ID yang saya miliki. Oke. Nah, ini merupakan halaman Docker Hub saya. Kemudian saya sudah memiliki beberapa repositori yang di sini teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, kemudian Docker Hub sendiri itu tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan image gitu ya, atau image repository, tapi juga ada beberapa kelebihan jika kita menggunakan Docker Hub. Yang pertama itu image repository jelas gitu ya, sebagai tempat penyimpanan dari Docker image kita. Yang kedua adanya fitur team dan organization. Jadi misalkan kita memiliki satu proyek bersama gitu ya, mengenai pembuatan aplikasi tertentu gitu. Dan kita memanfaatkan Docker sebagai kontainernya. Nah, kita bisa memiliki tim dan organisasi di dalam account Docker Hub kita, kemudian berbagi bersama mengenai Docker image yang sudah digarap gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini adanya integrasi ke beberapa platform Git, yaitu ada GitHub dan juga Bitbucket. Nah, platform integrasi ini memungkinkan kita menaruh repositori kita gitu ya di Git ini, GitHub ataupun Bitbucket. Kemudian kita bisa juga menjalankan prosesnya secara otomatis gitu atau automated build ini. Nah, jadi ketika aplikasi yang sudah kita miliki itu dimuat di dalam Docker image kita yang kita sertakan source code-nya di GitHub, maka kita bisa membuat automated builds sehingga langsung Docker image terbuat dan disimpan di dalam Docker Hub. Selain itu juga ada webhook yang memungkinkan kita melakukan notifikasi gitu ya, baik ke aplikasi yang lain, supaya ketika Docker Hub yang kita miliki, image yang sudah ditaruh di situ sesuai dengan kita, bisa kita lanjutkan gitu, integrasikan dengan program ataupun aplikasi yang lain gitu. Dan yang keenam ini adanya official dan juga publisher image gitu. Jadi Docker Hub ini saking besarnya komunitasnya juga official pemilik aplikasi juga ada beberapa yang memiliki Docker Hub account. Nah, seperti misalkan Nginx. Nah, di sini terlihat Nginx gitu. Dan terlihat juga official image-nya. Di sini ada banner official image yang ini menyatakan bahwa ini memang image Nginx yang resmi dari Nginx langsung gitu. Nah, kita bisa menggunakan gitu ya, mengambil kemudian kita ubah sesuai kebutuhan kita dengan ini. Nah, jadi Docker Hub selain menjadi tempat menyimpan image juga bisa berbagi pakai gitu ya. Tentunya itu yang bersifat publik gitu. Walaupun begitu, repositori yang kita miliki juga bisa berupa private sehingga hanya kita saja yang dapat memanfaatkannya. Ini misalkan seperti saya,
Saya punya private repository seperti ini, gambarnya adalah kunci. Ini artinya Docker image yang saya miliki hanya untuk saya gitu. Dan orang yang memang memiliki akses ke repo ini. Nah, itu adalah Docker Hub. Nah, nanti saya akan lanjutkan bagaimana cara kita mendownload dan memanfaatkan image yang sudah ada di Docker Hub. Nah, simak terus, tunggu di video berikutnya. Terima kasih.